Perkenalkan, nama saya Nur Nabila, saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Menanggapi mosi 2 yang berjudul, Dewan ini menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen. Kita tahu bahwasanya pendidikan merupakan sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan pendidikan yang baik, kualitas sumber daya manusia pun akan meningkat. Dan juga untuk mengajukan peradaban bangsa agar bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi perkembangan zaman. Kita tahu bahwasannya bangsa yang kuat dengan pendidikan yang kuat juga. Menanggapi dari tim government, bahwasannya pendidikan menjadi ajang komersial. Kita tahu bahwasannya ada teori konsumsi, bahwasannya konsumsi adalah barang ataupun jasa yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain. Dan juga ada beberapa perilaku konsumsi, proses yang berkaitan dengan proses pembelian di mana konsumen dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang dimana cirinya adalah 3. Yang pertama, pencarian produk. Sebelum konsumen menggunakan ataupun mengevaluasi dari produk tersebut, konsumen mencari produk apa yang tepat dan produk apa yang dibutuhkan dalam perilaku tersebut atau dalam kehidupan sehari-harinya. Dan juga penelitian, produk apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang terkandung dalam zat ataupun kandungan dalam produk tersebut, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu evaluasi produk. Setelah dipencari produk dan juga penelitian produk, konsumen melakukan evaluasi bagaimana produk itu bisa bermanfaat bagi kehidupannya. Dan untuk selanjutnya kita tahu bahwasanya kurang lebih dari 271 juta penduduk Indonesia dan 8,5%-nya adalah orang-orang yang sudah berpendidikan tinggi. 8,5% yang hanya bisa menerima pendidikan perguruan tinggi. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum merasakan pendidikan perguruan tinggi. Karena argumen yang diajukan oleh tim government, saya di sini mengajukan beberapa argumen untuk Dewan Juri yang terhormat. Kita tahu bahwasannya universitas ataupun lembaga tidak memaksa sama sekali untuk calon mahasiswanya agar tetap masuk kepada lembaganya tersebut. Bahwasannya lembaga atau mesin mahasiswa ikut ke dalam pendidikan tersebut secara sukarela dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkannya dalam kehidupan. Dan juga penentuan dunia kerja tidak ditentukan oleh universitas ataupun universitas yang ditentukan. Kita tahu bahwasanya banyak sekali pejabat publik ataupun influencer dan orang-orang terkenal, orang-orang sukses lainnya tidak dilatar belakangi oleh pendidikan yang mewah dan wah. Kita tahu bahwasanya banyak sekali para pejabat publik yang universitasnya pun bukan universitas terkenal ataupun universitas mahal. Di sini menunjukkan bahwasannya kualitas diri mahasiswa tersebut yang bisa menentukan dunia kerja yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Dan untuk selanjutnya itu swasta membantu para calon mahasiswa mengemban pendidikan yang lebih tinggi. Banyak sekali mahasiswa atau calon mahasiswa yang mengejar pendidikan perguruan tinggi negeri dan juga tidak diterima dan langsung menuju ke swasta. Itu karena kenapa? Karena mereka ingin mengemban pendidikan yang lebih tinggi. Apakah ketika kita tidak diterima oleh perguruan tinggi negeri kita tidak akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi? Tidak, karena dengan keinginan yang lebih besar dari calon mahasiswa tersebut, mereka membidik para perguruan tinggi swasta. Dan para perguruan tinggi swasta merangkul mahasiswanya agar masuk ke dalam pendidikan tersebut untuk mengemban pendidikan. Yang dimana di sini menentukan bahwasannya tidak ada paksaan sama sekali bagi calon mahasiswanya tersebut. Untuk selanjutnya yaitu menanggapi biaya yang tinggi. Dalam menunjukkan bahwasannya tadi para pembicara dari government, bahwasannya swasta mengajukan dengan biaya yang tinggi dan berbisnis dengan mahasiswanya sebagai mahasiswa, sebagai pelanggan ataupun konsumen. Di sini kita tahu bahwasanya biaya yang tinggi juga merupakan salah satu tuntutan dengan fasilitas yang memadai dan kualitas pendidikan yang baik, guru yang baik juga, dan akan menghasilkan mahasiswa dan bisa bersaing secara nasional maupun internasional untuk mendidik karakter dan kualitas mahasiswa tersebut. Menurut saya ini tidak akan menjadi masalah ataupun menjadi bahan komersial karena di situ ada sifat saling memanfaatkan gitu. Kita bermanfaat bagi keberlangsungan pendidikan atau lembaga tersebut dan juga lembaga memberikan apa yang kita butuhkan sebagai konsumen. Untuk selanjutnya yaitu pendidikan yang berkualitas dan fasilitas yang memadai mendorong kreativitas mahasiswa. Wajar jika biayanya tinggi karena fasilitas dan perguruan atau yang mendidiknya juga yang baik. Untuk selanjutnya yaitu
Kita tahu bahwasanya tidak di perguruan tinggi negeri saja yang banyak beasiswa, tapi juga perguruan tinggi swasta. Banyak sekali beasiswa-beasiswa yang tertera di sana. Ada KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan beasiswa UKT lainnya. Ini menunjukkan bahwasannya mahasiswa bukan ladang peruangan atau perduitan yang dimana mereka hanya digunakan uangnya saja. Untuk selanjutnya, mengingat kembali kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa berhak memperoleh pendidikan yang khusus. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan pendidikan sepanjang hayat. Ini perlu digarisbawahi bahwasannya juga lembaga dan pemerintah bekerja sama agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang merata. Untuk selanjutnya, menanggapi dari pembicara government atau dari tim pro mengenai inovasi tidak akan berjalan karena dimudahkannya dengan uang. Dengan hal itu, kita tahu bahwasanya dalam bidang kesehatan mengatakan bahwa swasta mengkomersialkan mahasiswanya, tapi kita memiliki bahwa universitas negeri yang ada Indonesia juga mengiklankan atau memiliki strategi marketing sendiri. Bagaimana caranya informasi tersebar dengan luas dan juga diterima oleh masyarakat yang lainnya. Itu sebagai daya tarik bahwasannya mahasiswa juga bisa memilih universitas mana yang bisa dia jadikan sebagai untuk tempat mengenyam pendidikan. Menanggapi pembicara pro bahwa swasta lebih mudah dalam soal ujian, padahal kita ketahui setiap ilmu memiliki capaian pembelajaran. Contohnya kami dalam bidang kesehatan adalah uji kompetensi masing-masing harus memiliki peraturan sendiri dan diadakan secara nasional. Oleh karena itu, saya di sini tetap menyatakan tidak setuju bahwasanya pelanggan atau konsumen mahasiswa dijadikan pelanggan atau konsumen dalam dunia pendidikan. Terima kasih.